Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 minibus ini terjadi di jalan turunan area wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini 11 orang diantaranya 6 turis asal Singapura, beserta sopir dan guide-nya terluka, serta 3 penumpang dari kendaraan lainnya berupa mobil jenis off-road terluka. 8 korban dibawa ke Puskesmas Sukapura dan sisanya ke Rumah Sakit Ar-Rozi. Korban rata-rata luka memar dan kini masih dalam observasi tim medis. Kecelakaan ini bermula saat minibus berisi rombongan turis asal negara Singapura pulang dari wisata Bromo dan diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun. Kerasnya tabrakan membuat 3 kendaraan di belakangnya kaget dan kembali menabrak minibus wisata dari belakang. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Kecelakaan lalu lintas barusan itu. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Padang Indarung, tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibat kecelakaan, sebanyak 4 orang tewas dan 7 orang mengalami luka-luka dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang dan RS Unar. Peristiwa kecelakaan naas bermula saat truk bermuatan cangkang sawit melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Saat tiba di lokasi, truk mengalami remblong sehingga sopir truk tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menghantam minibus dari arah belakang. Benturan keras membuat minibus terdorong ke depan dan menghantam truk Hino yang berada di sisi kiri jalan. Belum berhenti, truk Hino kembali melaju tanpa kendali dan menabrak minibus kembali dari arah belakang serta menghantam salah satu mobil mewah. Usai menabrak sejumlah kendaraan, truk Hino terhenti setelah tersangkut di media jalan. Akibat kecelakaan beruntun, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Dan hingga kini petugas kepolisian masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan, dan untuk sementara sopir truk sudah diamankan di Mapolsek Luki. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. ...320 WNA pelaku judi online diamankan. Polisi buru bos sindikat judi online dan telusuri aliran dana. Viral di media sosial, curhatan seorang penumpang wanita KRL menjadi saksi perundungan di gerbong khusus wanita. Gagal mencapai kesepakatan, Iran nyatakan siap perangi Amerika dan sekutunya. Halo pemirsa, ratusan warga negara asing digerebek di jantung ibu kota. Bukan wisata, tapi mengoperasikan puluhan situs judol lintas negara. Polisi menyita uang miliaran rupiah dan kini aliran dananya diduga mengalir ke jaringan internasional. Seberapa besar ancaman sindikat ini bagi negeri? Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindu Sore. Pemirsa, rayakan kemenangan Persib Bandung, sejumlah bobotoh terlibat bentrokan dengan kelompok lain di Karawang, Jawa Barat. Banyaknya supporter membuat polisi kewalahan. Konvoi yang dilakukan ribuan bobotoh di Karawang yang awalnya berjalan tertib berubah memanas hingga terjadi bentrokan antar kelompok massa. Keributan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. 2 kelompok massa terlibat baku hantam di tengah ramainya konvoi sehingga membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Akibat bentrokan, 1 orang terkapar tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Warga dan petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian langsung memberikan pertolongan serta mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Hingga kini belum diketahui secara pasti kondisi korban maupun penyebab utama terjadinya bentrokan. Petugas kepolisian mengaku kewalahan karena banyaknya bobotoh yang memadati lokasi. Sejumlah personil terpaksa diterjunkan untuk meredam situasi dan mencegah keributan meluas ke titik lain.
Peristiwa ini menjadi pengingat agar euforia kemenangan sepak bola tidak berujung pada tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 3 supporter Persib Bandung terluka akibat diserang supporter lain usai menonton bareng di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kericuhan pecah antar supporter usai laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta terjadi di sejumlah titik di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekelompok supporter diserang oleh sekelompok supporter lain setelah pulang dari nonton bareng yang digelar di sejumlah lokasi di wilayah Cibadak. Agar kericuhan tidak meluas, petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melerai kedua belah pihak. Tak hanya itu, aksi serupa juga terjadi di wilayah Karangtengah Cibadak. Rombongan Boboto dan Viking diserang usai pulang nonton bareng. Akibat kejadian ini, 3 orang Boboto terluka di bagian kepala setelah terkena sabetan senjata tajam. Berapa motor? 3 atau 4 motor gitu? 4 motor. Kalau yang nyegat berapa orang tadi? Banyak mas. Banyak. 1 lawan 20. 1 lawan 20 ya? Iya. Itu sesudah nobar atau sebelumnya itu kejadian? Sudah nobar. Para korban meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, 2 WNA Singapura korban erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan. Jenazah kedua korban tertimbun material vulkanik erupsi. Polisi memeriksa 6 pemandu wisata Gunung Dukono. Buat kami, terima kasih. Dua warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara berhasil ditemukan. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban Angel, warga negara Indonesia, sehari sebelumnya. Kedua korban ditemukan sekitar 30 meter dari bibir kawah Gunung Dukono. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih terus terjadi. Ini hari ketiga ya, alhamdulillah sampai saat ini pada pukul 17.58 ya, pelaksanaan evakuasi terhadap 2 yang diduga jenazah dari WNA telah ditemukan dan tadi sudah dievakuasi langsung menuju ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Halmahera Utara untuk proses identifikasi. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sengaji, iNews melaporkan. Mahasiswa ITB yang sebelumnya dilaporkan hilang 2 hari di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Pemirsa, inilah Arif Wibisono, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang akhirnya berhasil ditemukan oleh warga di wilayah Desa Leweng, Malang. Sebelumnya, Arif dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore 9 Mei lalu saat perjalanan turun gunung melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Saat perjalanan turun, Arif berjalan lebih dahulu meninggalkan 2 rekannya. Namun saat kedua rekannya tiba di base camp, Arif belum terlihat kembali. Tim Basarnas dan sejumlah relawan pun langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian. Arif akhirnya ditemukan 2 hari kemudian dengan jarak sekitar 8 km dari titik pendakian. Informasi selanjutnya, aksi begal bersenjata tajam kian meresahkan. Seorang pelajar korban begal luka parah terkena senjata tajam di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Motor korban dibawa kabur pelaku. Warga menemukan seorang pelajar yang tertelungkup dengan luka senjata tajam di perut dan pinggang di depan stasiun Grogol, Jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Warga sempat melihat korban berjalan sempoyongan dengan darah yang sudah di bajunya. Korban mengaku dikejar 10 motor di Jalan Muwardi, Grogol, Jakarta Barat. Dan saat terjebak kemacetan, korban diserang senjata tajam hingga motornya dibawa kabur. Tiba-tiba dibacok dari sono, Bang.
Dari arah rumah sakit itu? Dari arah rumah sakit udah dibacok duluan. Terus dia posisi di sini minta tolong sama kita orang, cuma kita kalah tenaga bang, namanya udah ini ya berumur sama dikejar nggak ketangkep bang, lari udah. Kasus pembegalan ini pun sudah ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sementara korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras. Aksi begal sepeda motor menggunakan senjata tajam di Penjaringan, Jakarta Utara terekam CCTV. 4 pelaku menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. Dari rekaman CCTV, 4 pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor menendang sepeda motor korban hingga terjatuh di Jalan Pluit Village, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban yang berboncengan tidak berdaya karena diancam dengan senjata tajam. Saat kejadian, korban bersama temannya sedang perjalanan pulang melintasi Jalan Pluit Village, namun tiba-tiba korban dipepet 4 pelaku dengan 2 sepeda motor. Korban telah melaporkan kejadiannya pada polisi. Setelah melakukan cek lokasi kejadian, polisi kini masih melakukan pemburuan terhadap ke-4 pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Meresahkan, aksi pungutan liar di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara terus terjadi. Sopir truk mengeluh pungli di lokasi ini sampai 4 kali, total mencapai Rp40.000. Aksi pungutan liar di daerah Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sangat meresahkan sopir truk yang melintas di jalan ini. Sopir truk ini mengeluh aksi pungli bukan hanya sekali, melainkan hingga 4 kali. Dan sekali kena pungli bisa sebesar Rp10.000. Tak ayal lagi, unggahan aksi pungli ini di media sosial menjadi viral. Menanggapi hal tersebut, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP langsung menggelar razia untuk mengamankan para pelaku pungutan liar ini. Satu persatu pelaku yang kepergok yang melakukan pungli di jalan langsung diciduk petugas. Dalam operasi kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku pungli yang meresahkan. Mereka itu membantu, namun sebenarnya itu hanya modus karena memang mereka itu lebih ke orientasi meminta atau memungut terkait uang, ya mungkin antara 2.000, 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Para pelaku pungli tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disatro di kawanan pencuri. Dalam aksinya, para pelaku menjebol atap plafon sekolah dan berhasil membawa beberapa unit komputer serta laptop bantuan dari Presiden. Ya Allah, iya. Ya Allah. Enggak serius. Ya astagfirullah. Inilah video amatir yang diambil oleh seorang guru sekolah dasar negeri 01 Sukaraya, Desa Karangbahagia, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat terjadinya pasca pencurian di sekolah tersebut. Kawanan pencuri melakukan aksinya diduga pada malam sebelumnya karena peristiwa pencurian baru diketahui pada pagi hari saat siswa dan guru sedang belajar mengajar. Seorang guru membuka paksa sebuah ruangan yang terkunci dari dalam. Saat pintu ruangan terbuka, para guru terkejut melihat isi ruangan dalam kondisi berantakan dan atap plafon ruangan lab komputer jebol. Beberapa unit komputer dan laptop bantuan dari Presiden raib dibawa oleh kawanan pencuri. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan masuk melalui area belakang sekolah dengan cara memanjat dan menjebol atap sekolah. Kalau total kerugian saya mungkin tidak tahu ya, mungkin bisa lebih dari belasan juta ya, karena laptop sudah 5, terus bantuan Bapak Dewi Prabowo juga ada, terus barang-barang elektronik juga banyak yang juga hilang. Pihak Sekolah Dasar Negeri 01 Sukakarya melaporkan kejadian ini ke Polsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dan kini kasus pencurian tersebut sedang dalam penanganan dan penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria pengendara motor menghalangi laju ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tanpa menggunakan helm dan melepas tangan dari stang motornya. Seorang pria tanpa menggunakan helm di Jalan Poros Badoka, Biringkanaya, Makassar menghalangi laju ambulans. Pelaku bahkan melepas tangan dari stang motor. Ambulan melaju dengan sirine yang dibunyikan tak bisa mendahului pelaku. Mobil ambulans membawa seorang pasien darurat. Pelaku diduga sengaja menghalangi laju ambulans dan mengabaikan teguran pengendara lain. Polisi hingga saat ini belum menerima laporan dari warga tentang aksi pengendara motor ini. Polisi mengimbau seluruh pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara dan memberikan prioritas kepada kendaraan darurat seperti ambulans. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kalau tadi informasi tentang viralnya atraksi freestyle motor halangi ambulans, kali ini berita ibu-ibu tangguh membawa motor ramai diperbincangkan netizen. Seorang ibu mengangkat motor di atas motor yang dikendarainya. Nah pemirsa, inilah aksi emak-emak yang membawa satu unit motor dengan cara yang tak biasa. Dalam video beredar terlihat motor listrik dibonceng di atas motor yang sedang dibonceng di atas motor yang dikendarai saat melintas di jalan raya. Nah diduga lokasinya ini ada di wilayah Sulawesi Selatan. Tak sengaja seorang pengemudi mobil melihat di depannya ada pengendara motor yang berboncengan membawa barang yang tak biasa. Satu sepeda motor listrik diangkat oleh seorang ibu. Ibu ini pun nampak tangguh karena harus menjaga keseimbangan di jalan sambil memegang motor agar motor ini tidak terjatuh dan menyulitkan pengendara motor yang membawanya atau memboncengnya ini, pemirsa. Sibingnya diambil. Itu ada ikat ya? Pegang aja. Viral di media sosial, curhatan seorang penumpang wanita KRL menjadi saksi perundungan di gerbong khusus wanita. Selain penuh sesak, suasana di dalam gerbong disebut semakin memanas karena dipenuhi ucapan yang terkesan merendahkan dan intimidatif. Curahan hati penumpang wanita ini langsung menjadi sorotan warganet setelah ramai di media sosial. Dalam unggahannya, ia mengaku menyaksikan seorang penumpang mendapat perlakuan tidak menyenangkan di dalam gerbong khusus wanita KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota. Insiden disebut bermula dari persoalan sepele terkait berebut tempat duduk. Namun situasi berubah tegang ketika muncul ucapan yang dinilai menyudutkan kondisi fisik korban. Penumpang yang menulis curhatan tersebut juga menyebut sekelompok orang di dalam gerbong terlihat bersikap seolah paling berkuasa atau arogan. Mereka diduga sering menciptakan suasana tidak nyaman hingga membuat penumpang lain memilih diam dan menghindari konflik. Reaksi publik bermunculan. Banyak warganet menyesalkan masih adanya perilaku merendahkan sesama penumpang, terutama perempuan di ruang publik. Terlebih, gerbong khusus wanita dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Apalagi nyaman ya, mungkin udah nggak ada nyaman gitu ya. Bisa sih memang, cuman harus ada mungkin ya dari pihak wanita mungkin yang memberi keamanan di situ ya, mungkin atau petugas atau apa, jadi membuat kita lebih rasanya aman gitu. Ya yang pertama ada security-nya ya, ada keamanannya ya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai insiden tersebut. Transportasi umum menjadi titik temu banyak orang dengan beragam karakter. Namun ruang publik tetap harus menjadi tempat yang aman, bukan tempat munculnya rasa takut akibat perbuatan atau bahkan ucapan seseorang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda ingin punya barang mewah tapi dengan harga miring? Ikut saja lelang barang rampasan Kejaksaan Agung pada pekan depan. Di acara Car Free Day kemarin, Kejagung merilis sebagian barang yang akan dilelang. Di antaranya ada mobil Ferrari, tas Hermes, dan Louis Vuitton hingga lukisan emas. Event bernama BPA Fair. Tahu Bu?
Inilah deretan barang-barang mewah hasil rampasan yang akan dilelang Kejaksaan Agung dalam pameran Badan Pemulihan Aset pekan depan. Kemarin di acara Car Free Day Jakarta, Kejaksaan Agung mengenalkan barang-barang mewah hasil rampasan ini di Gate 6 Gelora Bung Karno GBK Jalan Jenderal Sudirman. Di antaranya mobil Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal sebesar 6,5 miliar rupiah. Juga ada Ducati Superleggera yang dibuka dengan harga awal sekitar 1,6 miliar rupiah. Juga ada Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga sekitar 87 juta rupiah. Tidak hanya kendaraan, Kejaksaan Agung juga memamerkan sejumlah tas mewah. Di antaranya Hermes, Dior, dan Louis Vuitton dengan harga mulai sepertiga dari harga aslinya. BPA Fair akan digelar 18 hingga 21 Mei 2026. Hasil lelang akan disetorkan ke kas negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan laptop diwarnai kehadiran puluhan pengemudi ojek online. Sopir ojol hadir untuk memberikan semangat kepada terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Setibanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin ini, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online. Para pengemudi memberikan teriakan penyemangat bahkan pelukan sebagai bentuk dukungan untuk Nadiem. Di dalam ruang sidang, pakar komunikasi politik Rocky Gerung juga hadir memberi semangat. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem didakwa terlibat dalam kebijakan pengadaan perangkat Chromebook yang disebut merugikan keuangan negara. Dakwaan jaksa disangkal kuasa hukum yang menyebut kebijakan pengadaan dilakukan untuk mendukung digitalisasi pendidikan nasional. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan VCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita untuk bisa lakukan screeningnya. Ya. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta disebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam perkembangannya, Kementerian Kesehatan memastikan warga negara asing di Jakarta Pusat yang sempat kontak erat dengan korban meninggal akibat virus Hanta di klaster kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif dari virus tersebut. Meski demikian, WNA tersebut tetap menjalani masa karantina dan pengawasan ketat di RSPI Sulianti Saroso sebagai tindakan pencegahan. Dan gejala tidak ada, namun komorbid hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya. Ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan, ya, PCR tersebut itu negatif. Hantavirus. Jadi kami mengambil spesimen, ya, dari serum, kemudian urin, kemudian saliva, kemudian juga usap tenggorok, kemudian whole blood, darah lengkap, dan kelima spesimen tersebut negatif.
daripada hantavirus. Ya, sekali lagi kabar baiknya dari orang asing ini bahwa hasil pemeriksaan PCR-nya itu negatif hantavirus, ya. Dan kita bisa lihat kronologinya di sini bahwa mereka beliau, ya, kami sebut dengan, ya, ya, ini laki-laki ya, umur 60 tahun WNA ini. Ya. Sebelumnya pada tanggal pada bulan Maret tanggal 18 sampai 30 ya, melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Argentina. Ya. Kemudian tanggal 31 April ya, kontak erat ini tiba di Ushuaia, Argentina, ya, kota di mana kapal cruise ya Hondius tersebut melakukan memulai perjalanan. Ya. Dan di tengah perjalanan tadi saya sampaikan bahwa pada tanggal 24 ya, dikasih kontak erat pasca kedatangan di Indonesia, kemudian pengambilan spesimen dan pemeriksaan spesimen disampaikan ke BBLK Lab Biokes Jakarta dan hasil negatif ya, hantavirus ya. Dan tanggal 10 sampai dengan sekarang ya, pasien masih berada di RSPI Sulianti Saroso dan kita terus melakukan pemantauan dan karantina di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Lanjut. Nah, ini kami sampaikan gambar-gambar ketika kami melakukan respon, jadi penjemputan kontak erat ke RSPI Sulianti Saroso, kemudian pengiriman spesimen ke BBLK dan pemantauan kondisi KE di Rumah Sakit Sulianti Saroso di dalam ruangan isolasi ya. Dan pengambilan spesimen dilakukan di ruang tersebut. Kondisi pasien ya tidak ada sehat ya. Beliau ini kalau kita lihat dari foto-foto yang ada maupun video itu, beliau itu bermain HP, menggunakan HP dan tidak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan begitu. Namun terus bahwa pengamatan terus kita lakukan ya, sehingga sampai kami pastikan bahwa nanti pasien ini bisa kembali ke rumahnya atau kediamannya untuk dilakukan isolasi lebih lanjut. Terus, nah, bagaimana strategi dan upaya kewaspadaan di Indonesia? Lanjut. Nah, hal yang paling penting adalah dilakukan surveillance, ya, kemudian penguatan sumber daya dan juga kapasitas dari laboratorium. Surveillance, kita lakukan screening gejala pelaku perjalanan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual serta aplikasi All Indonesian. Jadi Bapak Ibu yang dulu kita mengisi kalau ada kita dari perjalanan luar negeri, ya, kita mengisi pakai manual, kan sekarang sudah pakai aplikasi All Indonesia, itu maksudnya. Dan ini dikawal oleh 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pelaku perjalanan baik melalui bandara ya maupun juga dari pelabuhan laut itu dilakukan hal seperti demikian yang saya sampaikan. Ya, dan kemudian surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit terus kita lakukan karena ini penting juga ya untuk mendapatkan data informasi terkait dengan pasien-pasien yang bergejala serupa dan sampai kita pastikan bahwa itu bukan penyakit hantavirus. Ya, dan itu banyak kasus kita temukan sebenarnya di rumah sakit. Ya, kemudian surveillance faktor risiko pada binatang pembawa penyakit, kemudian penyelidikan epidemiologi, pencatatan, pelaporan dan pemantauan SKDR dan New All Record atau kita sebut NAR. Ya, jadi semua laporan-laporan dari laboratorium itu kami dimasukkan ke dalam platform ini. Kemudian penilaian risiko. Bagaimana dengan penguatan sumber daya? Penyiapan rumah sakit rujukan di jaring pelayanan
Puluhan penumpang kapal pesiar MV Hondius tiba di kota Eindhoven, Belanda usai dievakuasi dari kapal yang membawa wabah virus hanta tersebut. Sebanyak 26 penumpang kapal tiba dengan menggunakan pesawat usai dievakuasi dari Tenerife, Spanyol. Begitu mendarat, mereka langsung ditangani petugas yang mengenakan APD lengkap dan diangkut menggunakan bis dan ambulans. Pemerintah Spanyol mengumumkan sejauh ini sudah ada 94 penumpang kapal telah dievakuasi. Mereka berasal dari 19 negara. Sementara itu, 34 orang lainnya yang kebanyakan adalah kru kapal tetap berada di kapal. MV Hondius sendiri kini berlabuh di kawasan Kepulauan Kanari dan dalam pengawasan ketat. Sementara itu, 14 penumpang MV Hondius berwarga negara Spanyol dievakuasi dengan menggunakan pesawat dan mendarat di pangkalan militer Torrejón de Ardoz, Madrid, Spanyol. Evakuasi penumpang kapal ditemukannya wabah virus hanta ini melibatkan personel militer. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas memasang lorong khusus isolasi dalam menangani pasien. Kementerian Kesehatan Spanyol mengumumkan keseluruhan pasien sejauh ini tidak menunjukkan gejala apapun. Sejak merebaknya wabah di kapal pesiar MV Hondius, WHO melaporkan adanya 8 kasus infeksi hantavirus, di mana 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Hay que alfombra roja, no verde.